Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Gion Gumelar dari Teknik Informatika kelas J dengan nomor NPM 22030102223. Di sini saya akan melakukan recording untuk memenuhi tugas jaringan komputer dengan dosen pengampu itu Pak Ruhwan. Baik, langsung saja. Di sini saya sudah membuat topologi dengan total ada 10 network dengan masing-masing network itu 10 host atau 10 PC dengan dua server, sorry. Yang pertama itu web server. Di sini saya tandai dengan warna hijau, kemudian ada DHCP server dengan warna merah. Di sini juga ada keterangannya, DHCP warna merah, wireless warna biru di sebelah kanan, dan untuk web server itu warna hijau. Baik, langsung saja. Pertama-tama kita akan masuk ke web server. Kita akan melihat web server dulu. Kita masuk ke servernya dulu, kita masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke IP configuration. Di sini saya memberi alamat servernya itu 172.10.0.2 dengan default gateway-nya itu 172.20.0.1, yang dimana default gateway-nya ini saya simpan di network atau di router yang satu ini. Oke. Kemudian setelah saya membuat IP address untuk server, kemudian saya masuk ke service. Di sini kita akan mengedit untuk dalaman web server tersebut. Kita masuk ke HTTP, kemudian kita masuk ke nomor 5 ini atau index HTML. Kita masuk ke edit, klik OK. Di sini saya sudah memberi nama server saya itu Universitas Perjuangan. Di dalamnya itu ada nama saya sendiri, Giwang Gumelar, dengan nomor NIM saya dan kelas saya. Oke. Kita close. Untuk total dari host yang berada di server ini atau di yang saya kasih warna hijau ini, totalnya itu ada 9 dengan satu server ya. Untuk server ini bisa diakses oleh semua host yang berada di sini. Yang total hostnya itu ada 98 host. Tidak hanya bisa diakses oleh yang berada di host 172.10.0.0/24 ini. Kemudian yang kedua itu kita masuk ke DHCP server atau pengalamatan otomatis yang dilakukan oleh server. Di sini saya menggunakan IP address 172.20.0.0/24, yang dimana seperti biasa untuk gateway-nya itu saya taruh di sini di router satu ini. Kita lihat. Oh, sebelumnya untuk memunculkan FA0 atau Fast Ethernet-nya itu untuk lebih mudahnya, kita masuk ke Edit, kita akan munculkan dulu, kita masuk ke Option, mohon maaf, masuk ke Preference, kita tunggu. Di sini kita always show port label in local space network space. Kemudian close. Di sini akan muncul untuk Fast Ethernet yang saya gunakan. Di sini untuk default gateway untuk DHCP server ini, Fast Ethernet yang digunakan itu FA0/0. Kita lihat. Masuk ke config, kemudian masuk ke Fast Ethernet 0/0. Nah, kemudian di sini akan muncul IP configuration, IP versi 4 atau ya versi 4. Di sini itu saya menaruh IP 1, yaitu saya menaruh IP 172.20.0.1 itu untuk default gateway dari DHCP server ini, teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada server. Kita masuk ke IP configuration. Nah, bisa dilihat untuk gateway-nya itu sama seperti yang router tadi, kemudian diikuti dengan IP address server dengan 172.20.0.2. Sudah, kemudian kita masuk ke PC atau host yang mana saja boleh randomnya asalkan di dalam kotak merah ini.
Kita coba yang paling ujung sebelah atas, sebelah kanan. Oke, masuk desktop, masuk IP. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, saya tidak menggunakan routing statik, tapi saya menggunakan routing DHCP dengan pengalamatan otomatis. Tidak saya ketik sendiri, oke. Oke, kita lihat yang lainnya, apakah menggunakan DHCP. Sama ya, bentuk ini juga menggunakan DHCP. Untuk host yang lain atau network yang lain selain yang tadi itu, saya menggunakan routing statik atau routing yang saya ketik sendiri secara manual di tiap-tiap host ini. Seperti yang ini, kita akan masuk ke yang ini. Oke, di sini saya menggunakan routing statik dengan IP 172.50.0.5. Oke. Kemudian untuk yang ini, ya sama ya, untuk routingnya itu atau untuk IP address-nya itu 172.30.0.6, yang berbedanya itu hanya nomor di belakangnya saja. Mohon maaf. Ini juga sama, IP. Sama ya, untuk yang ini dengan yang ini, cuma beda di belakangnya saja. Oke. Kemudian kita beranjak ke network sebelah kanan yang berisi 5 network dengan 50 host. Mohon maaf, terganggu ada suara. Kita masuk di sini ada kotak yang berwarna biru. Saya tandai itu untuk wireless. Seperti ini wireless. Berwarna biru ya. Di sini untuk wireless saya tidak menggunakan switch karena seperti yang saya sebutkan, wireless itu menggunakan sinyal langsung. Jadi saya ganti switchnya menggunakan access point. Oke. Untuk konfigurasinya ini saya menggunakan routing statik sama seperti yang lainnya, tidak menggunakan DHCP seperti yang merah tadi. Kita akan masuk ke dalamnya. Apa sih yang menjadi bedanya itu? Sebetulnya sama saja, hanya untuk wireless ini ada sedikit perubahan di PC-nya. Oke, kita akan bandingkan ya perbedaannya. Untuk perbedaannya itu, untuk di wireless itu menggunakan ini, menggunakan modul wireless atau modul WiFi ya teman-teman. Untuk cara menggantinya, kita akan klik dulu, off-kan dulu PC, kemudian maaf, tidak terlihat ya. Kemudian buang dulu. Setelah off PC tersebut, kemudian kita drag dari sini dari bawah, kemudian masukkan ke sini. Oke, kita nyalakan lagi. Seperti itu untuk penggantian dari mode kabel ke wireless teman-teman. Apa sih perbedaannya yang lebih jelasnya lagi? Kita akan buka di sini yang menggunakan kabel. Nah, kita bandingkan ya, teman-teman. Oke. Kalau yang pertama itu bisa dilihat di sini itu seperti ada pemancar atau seperti ada antena. Sedangkan yang ini tidak ada ya, teman-teman, menggunakan port atau lubang untuk memasukkan konektor RJ45. Seperti itu, teman-teman. Untuk wireless ini tidak beda seperti yang lainnya, sama-sama menggunakan IP configuration atau konfigurasi routing statik yang saya ketik secara manual dengan nomor IP-nya itu di sini. Kita lihat. Oh, mohon maaf, untuk itu sudah berubah ya, teman-teman. Oke. Nah, ini sama ya seperti 172.12 1.2, mohon maaf, 1.2.120.0.11 ya. Yang lainnya juga sama, titik 11. Kalau yang ini titik 5, kalau yang ini titik 7. Oke. Yang lainnya juga sama, mengikuti seperti apa yang di sini. Ini titik 100
172.80.00/24, kemudian yang ini 172.90.0.0/24, kemudian yang ini 172.100.0.0/24, kemudian yang ini 172.110.0.0/24. Sama ya, 80.0.0.7. Untuk yang ini 172.90.0.6. Kalau yang ini 172.100.0.6. Kalau yang ini 172.110.0.11. Oke. Mungkin seperti itu saja. Kemudian kita akan mencoba melakukan testing apakah DNS server yang telah saya buat ini hanya berlaku di kotak yang hijau ini saja, apakah tidak, teman-teman. Kita coba di IP di host 172.40.0/0 mohon maaf 0.0.0/24. Kita masuk ke sini. Oh ya, sebelumnya kita akan lihat dulu IP dari server tersebut apakah oke. Di sini kita akan copy saja. Kemudian kita masuk ke sini, kemudian masuk ke web server. Apakah network yang berbeda itu bisa mengakses dari web server yang telah tadi saya buat? Oke, kita klik kemudian pastekan. Apakah akan muncul? Ya, di sini bisa muncul ya. Yang artinya paket juga sudah otomatis akan terkirim. Kemudian kita akan coba yang lainnya. Apakah di wireless bisa muncul? Masuk web browser. Pastekan. Ya, muncul ya. Mungkin untuk sampel dicukupkan sekian, kemudian kita akan mengirimkan pesan dari sini lintas network. Yang pertama itu pasti pilot, kemudian kita coba yang kedua. Dengan 2 kali kirim itu sudah successful ya. Kemudian kita delete dulu, melakukan pengiriman lagi dari network sini ke sini random saja. In progress, satu kali lagi. Masih in progress. Nah, bisa dilihat di sini sudah successful untuk networknya, jadi tidak ada gangguan di jembatan sini atau di router satu ini. Kemudian kita coba 2 kali lagi untuk dari DHCP server ini ke wireless. Ternyata langsung successful. Kemudian satu lagi dari sini ke sini. In progress. Dari sini ke sini. Masih in progress dari sini ke sini. Oke, kita tunggu. Masih pilot. Nah, untuk ini bisa successful ya, berarti dalam topologi yang saya buat ini tidak ada masalah, tidak ada kekeliruan yang cukup berarti. Mungkin hanya desain dari topologi saya ini yang cukup aneh karena saya ingin berbeda dari orang lain. Mungkin cukupkan sekian recording untuk mata kuliah jaringan komputer, memenuhi tugas praktek ujian akhir semester. Saya Giwang Gumelar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.